Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang hadir di sekolah, bersama Abang Rahmat. Kali ini Abang akan menyampaikan suatu materi yang cukup menarik yang bakal kita bahas. Materi ini dulu juga terjadi, bahkan juga terjadi di zaman sekarang. Nah, materi yang maksud yaitu tentang bullying. Ini dia. Bullying. Sebelum Abang jelaskan lebih lanjut, ada yang ingin memberikan pendapat apa itu bullying. Mantap, berancak bana. Jadi berdasarkan yang tadi telah disampaikan, Bang mungkin pengen nambah juga. Bullying ini banyak artiannya nih adik-adik. Bisa jadi bullying itu orang yang kuat membuli yang lemah di sekolah, itu bisa. Kemudian orang yang terlalu tren membuli orang yang cupu. Atau juga tuh kejadiannya. Nggak yakin. Ini Bang pernah lihat tuh orang yang untuk masuk ke komunitasnya harus pakai iPhone manapun lah. Kalau tidak pakai iPhone dianggap cupu. Bagaimana tuh? Itu. Kemudian ada juga tuh orang yang satu geng membuli orang yang sendirian, atau orang yang tidak berada dalam geng lah, dibully juga tuh namanya. Ada juga orang yang terlalu pintar menjadi arogan, membuli orang-orang yang kurang lah. Bahkan bullying ini juga sampai loh di universitas. Itu orang-orang yang normal sampai membuli orang-orang yang cacat. Kalau enggak begitu yakin adik-adik, nih Bang tunjukin videonya ya. Biar nggak kebiasaan. Nah, tadi udah lihat videonya kan, bahwa bullying itu juga terjadi di universitas tuh. Lalu apa aja jenis-jenis bullying itu, Bang? Nah, jenis-jenis bullying itu ada tuh. Kalau dulu sekali kita pasti dengar istilah bullying fisik dan bullying verbal. Kalau bullying fisik ini contohnya dengan memukul korban, menendang korban, itu juga udah termasuk bullying fisik tuh. Kalau bullyingnya verbal, dengan mengata-ngatai si korban, memberi nama julukan. Ya, memberi nama julukan ini yang tanda kutip kesannya itu lebih ke arah kasar atau gimana ya. Bahkan di zaman sekarang udah ada lagi tuh dua tipe bullying lagi, yaitu bullying psikologis. Seperti apa tuh, Bang? Oh, ada, yaitu di mana si pelaku ini dia tidak melakukan penyerangan secara langsung terhadap korban, tetapi dia mempengaruhi lingkungan agar si korban ini merasa terasingkan. Contohnya, dulu kawan abang pernah tuh mengalami kejadian itu, mana si pelaku ini dia tidak langsung dia, tapi dipengaruhinya kawan-kawan yang ada di lingkungan sekolah itu, sehingga si korban ini merasa terasingkan. Ada enggak yang adik-adik dulu pernah mengalami kejadian kayak gitu?
Nah, itu juga bisa tuh termasuk bullying. Lalu yang sekarang ini juga ada namanya cyberbullying, ya, atau dalam tanda kurungnya bullying lewat media sosial. Nah, contoh-contohnya tampilin nih di sini. Ngapain pakai itu gila? Aduh, kurang panjang nih Umi jilbabnya. Ngapain lu bengong? Bego Oh, sakit ya? Enak gak? Enak kalau kan mengharap? Seru gak? Napi itu napi. Kena napi gimana sih? Enak gak? Kasih ya. Aduh, mama. Ya Allah. Jadwal olahraga. Hah? Hey guys. Siapa yang suara tuh? Hah? Zikra. Zikranya mana? Ini kah? Siapa kita? ALST. Kita benci siapa? Dinda. Lalu mana tuh bang cara kita ngatasinya? Kalau dari abang ya, cara mengatasinya itu dengan berempati. Berempati ini perasaan tuh bang. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksud bang berempati di sini ibaratnya ada dalam bullying tadi pasti ada korban dan ada pelaku. Nah, kita lihat dulu dari segi pelaku. Kalau pelakunya di sini, kalau sebagai sisi pelaku si A dan korban si B itu terjadi bullying kan? Bagaimana kalau pelaku itu kita putar kondisinya jadi korban? Pernah terpikir nggak rasanya? Pernah terfeeling nggak? Tanya dulu di situ. Pasti pernah terpikir kan? Atau terlintas di pikiran si pelaku itu seperti ini. Jadi seperti itu kalau awak menjadi korbannya. Pernah terlintas seperti itu? Nah, jika ya, kalau bisa usahakanlah stop bullying itu ke korban. Sekarang kalau dari segi korban, agar pelaku itu tidak mengganggu, agar pelaku bullying itu tidak mengganggu kita lagi, kita fokusin pula terhadap perkembangan akademis kita. Kita tunjukkan bahwa kita itu bisa bertahan di sekolah itu. Ada beberapa pengecualian. Kalau misalnya kita sebagai korban sudah merasa terintimidasi, sudah merasa terganggu kita di sekolah itu, apalagi dari segi psikologis, tidak ada salahnya kita melaporkannya ke guru BK untuk ditindak lagi. Kenapa kok begitu bang? Ya kita kan punya alasannya. Kita sudah terintimidasi, terganggu, kita bahkan sudah merasa terancam. Tidak apa-apa, kita adukan aja ke guru BK. Kalau soal ya ngadu ke guru BK, cemen lah, nggak gentle lah, ya bagi kita nggak masalah. Kita kan sudah terintimidasi, sudah terancam, sudah merasa tidak nyaman. Nah, daripada kita merasa
terus mengalami gejala psikologis, kita nggak ada salahnya kita beritahukan ke guru BK. Soalnya itu daripada kita masuk rumah sakit jiwa, gimana adik-adik? Mana lebih parah? Nah, begitu. Jadi apa kesimpulannya tentang materi hari ini tuh Bang? Nah, kalau kesimpulan dari Abang nih ya, stop lah bullying itu. Kita lebih ke berempati dan berperilaku asertif lah kepada sesama di sekolah ya. Jadi baik pelaku ataupun yang merasa menjadi korban bullying, sebelum itu Bang pengen tanya dulu nih, siapa yang dulunya di sekolah pernah menjadi pelaku atau menjadi korban bullying? Tunjuk tangan. Nah, jadi simpulan Bang tuh, stop lah bullying itulah ya. Kita kan sama-sama sekolah, sama-sama punya pengen menargetkan pendidikan kan. Apa manfaatnya bullying tuh? Nggak ada kan? Nah, itu coba kita, kalau kita sebagai pelaku, coba balikkan diri kita jadi korban. Kalau kita menjadi korban bullying, usahakan kita bertahan di sekolah itu dengan cara kita tingkatkan akademis kita. Kita tidak pedulikan pelaku yang pengen melakukan bullying ke kita. Nah, kalau rasanya sudah terdesak, terancam, adukan aja ke guru BK, nggak perlu takut. Nah, jadi itulah inti dari materi ini. Sekian dulu ya adik-adik semua. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum Abang tutup? Ya udah, kalau nggak ada, Bang tutup dulu. Lebih dan kurangnya Bang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.